teman-teman, kembali lagi di video saya. Kali ini kita sudah memasuki bab yang ke-14, yaitu lab setup ya teman-teman. Nah, di sini ada 5 outline yang akan kita bahas. Yang pertama ini, nah di sini ada 5 outline yang akan dibahas. Yang pertama ada pengenalan topologi, yang kedua install Ubuntu desktop dan install Ubuntu server, yang ketiga cloning Debian, yang keempat setup topologi, dan yang terakhir ada konfigurasi RAM. Di sini ada pengenalan topologi teman-teman. Di sini saya sudah mengasihkan contoh gambaran topologinya. Di sini pertama ada internet chart ini yang terhubung ke host OS. Nah, selanjutnya host OS itu tersambung ke RTR Debian ini menggunakan Debian server. Nah, RTR tersebut sebagai router yang menyambung untuk host OS. Kemudian dihubungkan melalui adapter 1 dengan attach itu host only adapter. Kemudian dari RTR ini akan tersambung ke Ubuntu desktop ya teman-teman dengan menggunakan adapter 2 ini. Nah, dengan adanya yaitu internal network, kemudian dari RTR itu juga tersambung ke internal network ya teman-teman. Jadi di sini juga terdapat 2 server, yaitu server 1 itu Debian dan server 2 itu SRF2 itu Ubuntu server. Nah, di sini tersambung ke internal network melalui adapter 3. Nah, di sini materi yang kedua yaitu install Ubuntu desktop dan install Ubuntu server. Nah, teman-teman, sebelumnya kan saya sudah membuat video yang tentang install Ubuntu desktop dan Ubuntu server. Nah, teman-teman bisa melihat saja video yang sebelumnya ya teman-teman. Kita akan langsung saja ke materi selanjutnya yaitu cloning Debian. Nah, untuk cloning Debian sendiri, gini caranya teman-teman. Di sini kan kita sudah berada di VirtualBox. Nah, teman-teman di sini bisa klikkan yang Debian-nya ini, lalu buka yang ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa klikkan yang clone, full clone. Kemudian di sini kita ketikkan Debian clone. Untuk penyimpanannya itu saya bisa akan menggantinya ke yang local disk ya teman-teman, atau data D. Kita select ini, kemudian di sini kita akan select yang full clone. Selanjutnya kita bisa klikkan yang finish ya teman-teman. Nah, di sini sedang menunggu proses cloningnya ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sendiri, di sini sudah terdapat Debian clone-nya teman-teman. Di sini artinya sudah berhasil untuk mengcloning ya teman-teman. Oke, di sini langsung saja kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya yaitu setup topologi. Nah, kita bisa langsung saja buka VirtualBox-nya. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ke VirtualBox-nya. Di sini itu saya akan menyeting server. Nah, teman-teman, dengan menyeting itu kita akan melihat bantuan dari gambar yang ini ya teman-teman. Nah, di sini kita hanya fokus ke Ubuntu New, kemudian Debian, dan Ubuntu desktop ya teman-teman. Nah, di sini itu pertama ada Ubuntu desktop ini sebagai klien, kemudian Debian ini sebagai router, dan New Ubuntu ini sebagai server juga. Lalu Debian Cloud ini sebagai server utama teman-teman. Nah, di sini saya akan konfigurasi pada Debian-nya terlebih dahulu. Nah, teman-teman di sini bisa melihat paduan gambar yang tadi. Di sini saya akan membagi dua biar gampang ya teman-teman.
ada gambar topologi yang di sini ya teman-teman. Sorry. Nah, di sini saya sudah membagi dua layarnya agar kita lebih mudah untuk melihatnya. Nah, di sini saya akan coba untuk melakukan setting pada Debian ini. Kita lakukan setting, kemudian kita bisa klik yang network. Kita bisa yang adapter 1 ini kita NAT-nya itu diganti dengan host only adapter yang seperti digambar ya teman-teman. Nah, di sini seperti digambar di situ. Nah, proses ini seperti yang disarankan ya teman-teman, sebenarnya dalam kondisi power off, karena jika pada kondisi menyala itu untuk adapter 1, 2, dan 3 itu tidak akan bisa digunakan lagi. Nah, saya sudah power off kan, lalu di sini saya akan lanjut bisa checklist terlebih dahulu yang enable network adapter ini. Sorry, kita ganti yang kedua ini, terus kemudian yang di sini kita ganti yang internal network. Di sini kita bisa kasih nama client network. Untuk yang adapter 3 seperti biasa di ini, kemudian menjadi internal network, namanya kita bisa ganti menjadi server network. Nah, untuk adapter 1, 2, dan 3 bisa di ini oke. Nah, selanjutnya di sini itu untuk konfigurasi atau setting pada server yang untuk gambar di bawah ini ya teman-teman, yang ini itu Debian dan Ubuntu server. Nah, kita akan coba ke Debian Clone terlebih dahulu. Kita Debian Clone, kemudian kita klik yang settings, kemudian kita pilih network. Nah, di sini yang pertama kita bisa gantikan yang internal network, untuk namanya juga di sini itu menjadi server network. Sorry teman-teman, di sini menjadi server network, kemudian nah, yang untuk Ubuntu server kita juga akan setting, kemudian network. Di sini kita akan mengganti internal network, namanya itu kita bisa menggantinya dengan nama server network juga, kemudian kita bisa oke. Nah, untuk desktop ini kita untuk Ubuntu desktop ini kita akan setting juga terlebih dahulu. Kita ganti internal network, kemudian untuk namanya itu kita bisa ganti client network. Nah, untuk Ubuntu desktop itu adalah client. Nah, kita oke. Nah, jika teman-teman sudah seperti ini, proses itu berarti struktur jaringan kita sudah lengkap ya teman-teman. Kita bisa langsung saja lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke teman-teman, di sini materi selanjutnya yaitu konfigurasi RAM pada VM.
Nah, teman-teman, di materi ini kita akan menyesuaikan RAM yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan laptop kita masing-masing ya. Di sini kita akan coba untuk menyeting yang pertama. Nah, teman-teman, di materi ini kan akan menyesuaikan RAM yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan laptop masing-masing ya. Nah, teman-teman, di sini saya akan coba menyeting yang Debian terlebih dahulu. Sistem, terus kemudian kita bisa pilih yang sistem, kemudian di sini base memorinya 248, di mana ini secara dengan 2 GB ya teman-teman. Lalu untuk prosesornya juga di sini saya menggunakan 1 dan yang ini 100% ya teman-teman. Di situ juga untuk servernya saya menggunakan 2 GB. Nah, untuk masing-masing server itu adalah 8 GB teman-teman. Di sini saya akan mencoba turunkan kapasitas RAM-nya. Saya klik silang, kita ke Debian yang clone-nya, kita coba akan menurunkan kapasitas Debian yang clone. Di sini kita memorinya menjadi 512 MB ya teman-teman. Nah, untuk prosesornya ini menunjukkan angka 1. Sorry teman-teman. Untuk yang prosesor ini angka 1 dan ini 10, kemudian kita oke. Lalu untuk yang Debian ini kita juga bisa setting. Kemudian sistem. Nah, di sini saya akan menggunakan 1 GB saja. Nah, ini tuh 1 GB itu setara dengan 1080 MB. Lalu prosesornya saya akan untuk prosesornya saya akan satukan saja ini teman-teman. Oke. Untuk Ubuntu server ini di sini saya akan menggunakan memori sama seperti yang Debian clone, 512 MB saja. 12 MB. Nah, untuk prosesornya juga saya akan 1. Nah, untuk Ubuntu desktop ini saya akan karena Ubuntu desktop itu menggunakan basis GUI, jadi akan lebih banyak menggunakan memorinya ya teman-teman. Jadi di sini untuk sistem base memorinya saya akan tetap menggunakan yang 2 GB atau 2048 MB. Lalu untuk yang prosesornya ini kita akan naikkan menjadi 2 ya teman-teman. Lalu kita bisa oke. Nah, kita bisa mengatur VM dari VM kita. Nah, itu harus sesuai dengan kapasitas laptop kita teman-teman. Jika laptop kita kurang memadai, jangan dipaksakan. Karena itu bisa membuat laptop kita kemungkinan sistemnya akan terganggu teman-teman. Untuk menggunakannya itu menggunakan memori atau RAM itu yang cukup saja. Sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing ya teman-teman. Nah, mungkin untuk itu saja yang bab ke-14 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.